A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak, adik-adik, jamaah kajian malam Rabu pasolatan Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lain, termasuk bisa sholat berjamaah maghrib di masjid ini, dan insya Allah kita akan mengisi waktu menjelang sholat isya dengan thalabul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat atau melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa melakukan ibadah-ibadah. Kaifiatnya bagaimana untuk berbakti kepada Allah? Di antaranya adalah ibadah sholat. Kanjeng Nabi dengan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaraknya dengan kehidupan kita sudah sangat jauh, sudah lama, sampai berpuluhan abad. Di tahun Hijriah saja sudah 1446 Hijriah, berarti hampir 15 abad. Terpisah jaraknya, tetapi tidak menjadikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad terputus, hilang, melainkan tetap ada, diamalkan, diabadikan sampai hari akhir kelak. Di antaranya melalui para sahabat. Para sahabatnya sudah meninggal, para tabi'in sudah meninggal, para tabi'in, kemudian para ulama-ulama, sampai kepada guru-guru ngaji kita yang ada di setiap kampung. Karena di sini kan asalnya berbeda-beda ya, tidak melulu dari orang Glondong, dari pendatang atau dari selain Glondong. Melalui guru-guru ngaji kita, lalu kita diajarkan diantaranya mengenai sholat atau pasolatan. Pada prinsipnya zaman-zaman dulu, apalagi di Indonesia, ada masa-masa penjajahan, sehingga orang yang menuntut ilmu tidak semuanya dapat menikmati dengan leluasa. Mungkin setelah kemerdekaan, setelah Soeharto, mulai bisa untuk thalabul ilminya lebih tenang, termasuk bab pasolatan. Nah, hari ini Indonesia sudah merdeka. Tanggal 17 Agustus nanti ulang tahun yang keberapa Indonesia? 79. Ya. Ada yang lahirnya tahun 1945? Ada. Mbah Prapto tahun berapa, Mbah? Mbah Haji.
42. Oh, berarti zaman Jepang. Ya. Sebelum merdeka. Jadi masa-masa pemerintahan dialami semua oleh Mbah Prapto. Termasuknya saksi sejarah. 42 itu kan sebelum Indonesia merdeka ya, 3 tahun sebelum merdeka. Tapi beliau sudah lahir. Ada lagi selain Mbah Prapto? Enggak dibalik ya. Apa lagi di sini? Ya. Nggih. Nggih. Ya, makanya ada perbedaan-perbedaan antara ulama sini atau guru ngaji ini terkait sholat itu dimaklumi, harus dimaklumi. Karena apa? Keterbatasan dalam penerimaan ilmunya serta suasananya. Ya. Ada yang sangat pintar, sangat luar biasa, dia bisa belajar misalkan langsung ke sana para ulama-ulama di Mekah. Tetapi begitu mau menyampaikan ke sini terkendala dengan keadaan. Indonesia itu ada Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam. Budaya-budaya lama tidak ditinggalkan secara saklek, tapi dimodifikasi. Ya, bagaimana caranya supaya ajaran Islam itu masuk? Kalau di filosofisnya, kenapa di masjid-masjid, misalnya Masjid Gede itu ya, di depannya ada seperti kolam, ya, itu untuk membersihkan, ya. Apakah ada tuntunannya dalam zaman Nabi? Ya nggak ada. Zaman Nabi nggak ada masjid yang ada, apalagi ada air yang ngalir. Itu filosofisnya simbolis supaya masuk ke masjid usahakan bersih, ya, bersih dulu. Belum suci mungkin belum suci ya karena mereka belum sunat ya, belum syahadat, tapi bersih dulu secara fisik. Ya, ada, nah itu simbolis gapuro dan lain-lain itu. Masjidnya kalau jangan nyimak di masjid gede misalnya kota gede, itu kan begitu pintu tidak langsung gapuro itu nggak langsung ke masjid, tapi harus kanan atau ke kiri ya. Itu nanti bagian sejarah ya. Itu Pak Ghifari yang cocok itu yang menjelaskan tentang sejarah-sejarah. Oke, hadirin Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan kajian dalam apa namanya teh? Kitab Fathul Mu'in. Kalau kemarin kan syarat-syarat bermakmum. Kita lanjutkan tapi lebih ke spesifik dengan mengambil masalah-masalah yang ada dalam ditemukan dalam sehari-hari, kemudian dicatat dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu judulnya bermakmum kepada imam bermasalah. Ada orang yang dia itu berjamaah tapi imamnya bermasalah. Lah kenapa bisa imam kok bermasalah? Ini bermasalahnya dengan catatan-catatan. Kalau bermasalahnya ini istilah saya, tapi itu sebagai rangkuman dari keadaan-keadaan imam, orang yang dijadikan imam dalam sholat berjamaah. Ini agak mendengung? Enggak. Yaitu misalnya bagaimana kalau bermakmum kepada imam yang ummi. Kemudian bagaimana hukumnya jika bermakmum kepada imam yang gila. Nah, dulu pernah diceritain sama Pak Istadi ya. Yang ketiga, bagaimana jika bermakmum pada imam yang dikira dia itu suci, ternyata memiliki hadas atau membawa najis. Lalu bagaimana jika makmum mengetahui ada najis yang melekat pada bagian badan atau pakaiannya si imam, bagaimana hukum sholatnya? Lalu bagaimana bermakmum orang yang berdiri kepada orang yang imamnya duduk? Bagaimana hukum sholat orang yang berwudu kepada imam yang bertayamum? Taharahnya bukan wudu tapi tayamum.
Lalu bagaimana bermakmum kepada orang yang kuluf? Tahu kuluf? Ya nanti setelah pesan berikut ini. Bagaimana hukumnya? Kemudian yang terakhir, bagaimana bermakmum kepada imam hasil dari perzinaan atau lahir dari pasangan yang belum nikah, sudah melahirkan sudah gitu ya, anak zina gitu ya, anak jadah ya. Ya itu nanti kita akan bahas. Ini satu persatu ya. Mudah-mudahan saya bisa fokus ini. Banyak banget pertanyaannya. Yang pertama, wala qudwatun qari'in bi ummiyin, dan tidaklah bermakmum seorang yang qari, orang yang mampu membaca, yakni membaca Al-Fatihah dan memahami bacaan sholat, kepada orang yang ummiyin. Bagaimana hukumnya? Yaitu tidak sah. Disebutkan tidak sah seorang makmum yang dia itu qori, mampu membaca ayat Al-Fatihah dan bacaan sholat, kepada orang yang dijadikannya imam itu seorang yang ummi. Apa maksud ummi? Yaitu orang yang merusak bacaan Al-Fatihahnya, baik sebagian, seluruhnya, maupun hanya satu huruf dari surat Al-Fatihah. Misalnya. Jadi itu sahnya salatnya tidak sah kalau ada orang yang bermakmum kepada orang yang ummi. Ada orang yang bacaan Al-Fatihahnya rusak di situ sebagian, seluruhnya atau satu hurufnya, yakni ada bacaan Al-Fatihah yang dilewat, atau cara makharijul hurufnya, falafalanya yang salah, bahkan mengucapkan satu huruf saja salah. Ini artinya betapa pentingnya kita menyelidiki tentang imam, serta pentingnya belajar Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, ada sebagian imam misalnya, di sini ada sebutkan nanti, itu salah membaca Al-Fatihahnya atau kurang ayatnya atau urutannya keliru, maka tidak sah sholatnya orang yang bermakmum kepada imam seperti itu. Lah kan saya tidak tahu. Nah itu yang ini tadi saya sampaikan, karena kekurang telitian kita terhadap siapa itu imam. Yang termasuk ummi dalam kitab Fathul Mu'in adalah arotu, yaitu orang yang lantaran mengganti huruf kemudian ia mengidghamkan huruf yang tidak semestinya. Ada yang tidak harusnya di alif lamnya seolah-olah digabung dalam Al-Fatihah atau dalam surat yang lain. Ada juga membaca ini arotu itu mengganti huruf alamin menjadi alamin. Wa maliki yaumiddin maliki yaumiddin. Waladhdallin waladhdallin. Nah itu mengganti huruf, disebutnya arotu. Itu termasuknya orang yang ummi. Bisa, ini bukan ummi, mohon maaf ya kalau ada yang namanya ummi ya, karena ini ummiyun di sini maknanya dalam kaitan dengan sholat ya. Kemudian al-taghu, orang yang mengganti huruf dengan huruf lain secara sengaja. Huruf Bismillahirrahmanirrahim diganti haknya menjadi kho, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ha jadi kho. Itu al-taghu. Ini agak kerepotan ketika orang menyebutkan huruf to dan huruf sin dan huruf sod. Sirotol dengan si
siratal lazi. Sod itu di sini. Si, bukan di gigi, tapi di atas ini. Siratal lazina. Nah, itu kalau dalam bermakmum kepada orang yang seperti itu, yang ummi, maka tidak sah. Dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian disebut hukumnya makruh apabila seseorang bermakmum kepada imam yang membaca Al-Fatihahnya sengaja ya, dia sadar dengan mengubah harokat, yakni lillahi dibaca misalkan alhamdulillahi, dia dibaca dengan alhamdulillahu, lillahu. Nah, ini salah. Kemudian na'budu dibaca dengan na'buda, na'buda, iyyaka na'buda. Nah, itu salah. Ini yang sengaja disalah. Dia sadar membaca itu bukan karena kesalahannya, karena sengaja na'buda. Lalu yang ketiga an'amta, dia membaca dengan an'amtu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu. Dia salah. Harusnya an'amta alaihim. Bahkan ini buat Fathul Mu'in, batal sholatnya sebab yang dibacanya bukan lagi lafaz Al-Fatihah, tetapi bacaan lain, karena sudah rusak baca Al-Fatihahnya dengan hanya mengubah mengubah harokat. Kasroh jadi domah, domah jadi fathah, fathah jadi domah. Lillahi jadi lillahu, na'budu jadi na'buda, an'amtu menjadi an'amta menjadi an'amtu. Itu batal. Lalu bagaimana kalau bukan surat Al-Fatihah? Nah, misalnya kejadian ini kalau dalam surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah surat apa, Bu? Idazul ya? Salah, berarti saya salah ya. Al-Qadar ya, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu ada yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang namanya qad, itu gimana? Mana? Pakai qadar tapi lailatul qadar. Qad mantul kemudian ada R-nya. Enggak ada R-nya ya. Oh ya, itu kurang, berarti ada huruf yang tertinggal. Coba dengarkan aja kalau misalnya ada imamnya seperti itu. Nggih. Jadi qad ada R. Ya, berarti itu juga ada kurang, ada huruf yang kurang. Tetapi sekiranya kalau bisa diingatkan atau ditegur, diberitahu, itu tidak membuat seorang harus mengulangi sholat. Makmumnya nggak usah, nggak apa-apa. Ya mudah. Tapi kalau Al-Fatihah tadi sholat itu kan yang utamanya Fatihah tadi, ada yeah, yang imamnya alhamdu. Sebetulnya kan alhamdu. Iya. Tapi mungkin karena dia bisanya itu, terus itu bagaimana seperti itu? Nah, itu. Makanya betapa pentingnya menyelidiki tentang bacaan imam. Imamnya harus yang sungguh-sungguh. Alhamdu dengan alhamdu, pakai H dengan apa namanya H. Alamin dengan alamin. Dulu pernah ya disampaikan surat Al-Fatihah banyak bisa terjadi kesalahan arti ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, kembali ke sini ya. Tadi kalau bagaimana kalau pas surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, siapa tahu mungkin karena dia keliru, dia lailatul apa lailatil. Kalau yang paham tentang nahwu shorof, dia akan lailatil. Kenapa? Karena ada harfu jar fi lailatil qadar. Fi lailatil qadar. Jadi ada harfu jarnya. Ya. Lailatil qadar. Qad mantul dulu kemudian ada ro. Qadar mantul kemudian ada ro sedikit. Qadar.
Nah, itu nanti kaitannya dengan tahsin, tafhim dengan tarhik ya. Ketika membaca huruf ro. Oke, kita tapi kalau misalnya nggak ada yang kriterianya seperti itu, ya jadi imam itu apa sah apa enggak? Karena saya kadang baca mereka juga tajwidnya nggak benar. Tapi pernah waktu di catat di pinggir selatan sana, yang imamnya waktu tarawih gitu dijadwal tiap malam minggu gitu. Karena darurat yang lain itu pada nggak mau dan ya kurang bisa gitu loh. Kadang saya coba saya diterima bener apa enggak ada komennya yang mungkin dianggap bener gitu loh. Padahal menurut saya kan betul ngaji di sini kok nggak ada yang bener gitu loh. Gimana? Apa enggak? Ya, karena tidak ada lagi. Jadi seandainya tidak ada lagi, sudah mentok itu dapat jamaahnya. Kita mengharapkan fadilah dari jamaahnya. Nah, karena pentingnya Al-Fatihah, seandainya ada yang merasa kurang atau ada yang kurang, maka disitulah wajibnya belajar. Jadi tidak pasrah lah aku senang ya tetap selama masih dikandung hayat ini nyawanya, maka belajar sampai ajal. Belajar imam gitu ya. Iya, bukan di belakang itu nanti langsung jadi imam. Oh, nggih. Karena pernah saya dulu di kampung itu yang jaga khotib itu nggak datang pada pulang. Apa saya belum memberanikan diri gitu loh. Nggih, itu berarti. Yang rukunnya gitu. Gimana pada pulang gitu kan namanya. Nggih. Bisa. Ya, itu darurat betul ya. Bener gitu loh. Nggih. Nggih. Ya. Menurut saya pertanyaan bapak-bapak itu kalau yang terkait masalah logat bahasa, makanya kita sedang merantau ke timur, Indonesia Timur, otomatis logatnya juga berbeda, mau dipaksa juga kan masih berbeda. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait imam bermasalah, bagaimana ketika kita berimam dengan berbeda mazhab? Artinya di dalam Islam ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Untuk mazhab Hanafi sendiri memiliki keyakinan bahwa berwudu itu ketika bersentuhan dengan wanita itu tidak batal. Sementara kita di Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i itu merupakan batal. Sementara dari wudu sendiri itu sudah bermasalah, sudah berbeda. Tapi kita meyakini bahwa beliau-beliau ini udah mengikuti sunnah dan rasul, sunnah dan Al-Quran gitu Pak. Apakah itu termasuk dalam imam bermasalah juga atau bagaimana kita menyikapinya? Ya, oke, terima kasih. Cukup nggih Mas Reza ya. Ke Pak Yanto dulu. Karena keadaannya tadi sampai daripada jamaah bubar, maka ada satu yang menjadi tampil untuk jadi imam. Nah, darurat. Nah, terus pelajarannya apa? Betapa pentingnya pengkaderan menjadi imam. Ya, itu pelajaran. Ya, kita nggak boleh nyalahin. Yang penting evaluasi yang kejadian yang sudah berlalu supaya tidak terulang. Maka dibuat ada pelatihan imam setidaknya, atau minimal imamnya bisa baca Al-Fatihah, kulhu, tapi yang lain bacaan lainnya benar sudah. Nggak harus juga hafal juz 30 apa yang panjang-panjang. Yang pendek-pendek kan juga jamaah makmum juga senang kan ya? Senang kan? Kul itu ya senang ya. Oke, kemudian yang kedua, Mas, bagaimana kalau yang berbeda mazhab? Oke. Salat itu tidak ditentukan sah dan tidak sahnya, diterima tidak diterimanya berdasarkan mazhab tertentu. Ya. Terkait dengan batal menyentuh perempuan ketika wudu, ya punya wudu, batal tidak batal itu sudah masing-masing punya dasar. Ya. Jadi patokannya bukan karena mazhab yang berbeda. Apa yang kita yakini itu dasarnya ada, lanjutkan. Ya. Gitu ya. Jadi enggak sampai ke gara-gara beda mazhab terus akhirnya enggak mau berjamaah atau pisah. Ya, kita tetap mempertahankan adanya persatuannya ya.
Jadi beda-beda itu akhirnya menjadi enak ini jamaahnya. Sebentar, ada informasi apa ini? Sebentar, ada panggilan ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kalau 53 berarti masih 20. Pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana jika bermakmum pada imam yang gila? Gila. Kita tidak tahu kalau imam itu gila. Maka kalau tidak tahu maupun tahu setelah kejadian pas sholat atau setelah sholat, apalagi sebelum, itu wajib mengulanginya. Menurut Fathul Mu'in ini wajib mengulangi sholatnya. Demikian karena apa? Karena ada kelalaian dari si makmum menjadikan orang yang mohon maaf gila itu menjadi imam. Dulu pernah diceritain Pak Is tadi ya, pas berpergian kemana, kemudian ternyata imamnya itu karena apa? Ketidaktahuan Pak Is tadi tentang yang jadikan imam, maka wajib mengulangi sholatnya. Ya mudah-mudahan di sini kan nggak ada yang tempat saya ada Pak, ini Pak. Tempat saya itu ada orang yang pondok karena mungkin nggak kuat menerima itu. Tapi kalau Quran hadis enggak, kalau nggak misalnya nggak itu posisi umat itu bagus, bagus apa bisa, imami bisa. Padahal imami kalau posisi nggak gila itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya datang itu ya seperti orang gila. Tapi kalau nggak biasa, sholat biasa, Quran baca Quran hadis jos. Kalau pas posisi dia lagi kumat, maka yang jadi makmum dia harus mengulangi. Tapi kalau pas lagi nggak kumat, lagi normal gitu, ya alhamdulillah aman. Saya malam Jumat kemarin di musola Kerintenan itu kaget dengan seorang jamaah. Ya sama, ternyata apa? Dia itu mondok yang seperti diceritakan Pak Kasilan, pintar banget, tapi rada miring karena nggak kuat nimba ilmu, maksain. Kalau orang Sunda bilang itu tekataikan. Ente itu hente, taikan itu nanya naik, nggak bisa dinaiki itu lah, nggak mampu. Ditekataikan. Ya saking pengen ilmu tertentu, pengen bisa ini, tapi dia nggak sanggup. Jadi mental ibaratnya ya. Ya itu bacaannya aja bagus. Pas saya ajak omong-omongan, loh kok saya tanya ke sini jawabnya ke sana, lalu jelasin sama Pak Darwis ya. Itu tuh orangnya rada saya ya alhamdulillah ya. Tapi dari segi pakaian rapi ya. Bersih, rapi gitu ya. Tapi orangnya agak stres. Ya. Karena itu keluar dari habis mondok tapi nggak ketaikan. Jadi ini kalau kejadian ada misalnya jadi musafir di perjalanan, imam kita bermakmum, ternyata begitu takbir Allahu Akbar selesai dia malah guyang-guyu. Wah, berarti orang gila. Kita ulangi lagi. Ya. Lebih aman kita cari imam yang benar-benar sudah jelas dia normal ya. Tidak gila. Berikutnya, bagaimana jika seseorang bermakmum pada imam yang ia kira si imam itu bersih, suci, tidak berhadas, ternyata sebenarnya si imam itu berhadas. Dari mana? Nah ini makanya ini saya jawab dulu ini lanjutannya. Tidak wajib mengulang bagi makmum dan ia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Umpamanya ini saya jadi imam, wah Pak Ud imam, padahal saya masih mohon maaf ya punya hadas besar, belum mandi besar, emang sudah rapi, sudah mandi, sudah wangi, bajunya gaya banget gitu ya, layak jadi kalau jadi imam, padahal saya masih punya hadas. Jenengan nggak tahu,
maka apa? Dosa bagi saya yang maksa jadi imam, kemudian jamaah tetap sah sholatnya, kemudian tidak wajib mengulang, bahkan mendapatkan pahala jamaah. Itu memang disengaja apa lupa? Nah ini kalau si imamnya sengaja, mungkin kan dia ada gengsi kan, aduh bisa jadi imam masa kentut misalnya ini ya, hadas kan garis besar ya. Misalnya pas mau jadi imam, jatah imam, kentut ini misalnya ya, dia tetap maksa jadi imam. Kan orang lain nggak tahu kalau dia kentut ya, Bang Angin. Nah itu ada orang kan saking, bisa jadi ada orang yang menjaga gengsi dan lain-lain, akhirnya dia tidak mau mengakui kalau dia punya wudunya batal, sehingga syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau dia itu berhadas? Ya bisa jadi taunya itu kalau dia cerita si imam itu. Tapi kalau tidak cerita, ya sudah, kita tetap tidak usah mengulang dan mendapatkan pahala. Lalu bagaimana jika ada si makmum mengetahui si imamnya nggak tahu. Kalau tadi kan sadar, si imam itu nggak sadar kalau misalnya dia itu ada najis yang menempel di baju atau di anggota tubuhnya. Misalnya ya, ada ada di sarungnya atau apa gitu. Si imam nggak tahu, tapi si makmum tahu. Maka tugas si makmum adalah negur. Tapi bagaimana kalau pas sudah selesai, taunya udah selesai, begitu imamnya berdiri itu loh, kok ada bau-bau apa? Oh ternyata imamnya misalnya. Nah, si makmum tidak usah mengulang lagi. Ya udah dapat pahala karena bukan kesalahan si makmum, tapi imam yang kurang teliti terhadap dirinya. Tetapi bagaimana jika makmum tahu ada najis atau hadas pada imam? Makmum wajib mengulangi sholatnya. Jadi tahu kalau ada kotoran di imam tapi dia nggak negur, maka dia harus mengulangi sholatnya. Nah, si imamnya diulangi lagi. Ini kan sudut pandang makmum ya. Imamnya kalau diberitahu karena ada najis atau hadas pada imam, dia harus ulangi. Kenapa? Ada syarat sah sholat, yaitu suci badan, tempat dari hadas, dari najis tidak terpenuhi. Nah, misalnya Pak, setelah imamnya sedang berkhutbah, dia takut untuk memberitahu. Apa imam juga dia nggak tahu? Iya, yang imamnya itu gimana Pak? Yang kena hadas tadi. Kan kalau makmum tahu. Mengulangi itu, makmum takut dengan kalau iya. Nah, si imamnya cuma makmumnya nih. Enggak dikasih tahu sama makmumnya. Nah, karena ketidaktahuan si imam berlanjut tetap sholatnya. Si makmum harus mengulangi karena dia tahu sendiri tidak menegur imam. Ya, lah imam kan nggak tahu, orang yang nggak tahu di belakang atau di bagian bajunya atau di anggota tubuhnya ada hadas, ada najis. Terus cara menegurnya kalau lagi sholat itu kita gimana? Ya, pas lagi sholat. Nah ini Imam Syekh Zainuddin ini membuat persoalan seperti ini, makalah seperti ini, jelas pernah ada kejadian di masa itu. Lalu bagaimana cara menegurnya di sini tidak disebutkan, tetapi kita bisa membuat etikanya dengan etika kita. Sekiranya ada najis, maka kita sebisa mungkin negur. Ada yang harus dikorbankan, ibaratnya diingatkan, jangan sampai semuanya orang sholatnya kacau gara-gara jelas-jelas imamnya ada najis tidak ditegur. Ada makmum yang tahu, terutama yang sekitar di belakangnya imam. Nah, makanya kalau jenengan punya hak itu menegur imam, sekiranya imam ada nempel di kakinya atau apa,
ada yang najis itu ya, ada hadas, diingatkan, Pak Imam, ngapunten itu ada kotoran. Imamnya harus tahu diri dan ngalah. Sekiranya kotor segera dibersihkan. Sekiranya ada yang harus dibersihkan ya keluar, atau jika perlu diganti, diganti saja. Tidak usah tidak menerima gitu ya, atau enggan, diingatkan. Yo, bentar lagi nih. Bagaimana berikutnya? Apa ini? Bagaimana jika bermakmum, seorang yang bermakmum dia itu bisa berdiri kepada imam yang duduk, maka ini termasuknya sah. Tidak. Ya agak repotnya karena kodenya, isyaratnya ruku sujudnya imam tidak tahu bagi yang makmum. Ya. Tapi sudah sah sholatnya, dua-duanya sah. Lalu bagaimana? Sebaiknya imam itu kalau yang dia tidak kuasa untuk berdiri, lebih baik ngalah, beri kesempatan orang lain yang layak jadi imam, terpenuhi syarat-syaratnya, menggantikannya. Karena kalau imamnya duduk, dia ruku itu bagaimana? Ini ruku apa sujud ya? Ya, yang di belakang kan tidak, apalagi yang di belakang, yang persis yang di belakang imam persis. Kalau yang jauh itu agak repot. Nah, ya. Jadi si imam juga harus tahu diri posisinya, sekiranya tidak pas, tidak umum, itu tidak lazim, mending yang lain. Ya. Pak Dawam itu kan Bapak ibaratnya memberikan jadwal saya dengan Pak Wahyu itu hari Senin dan Kamis. Hari Kamis itu kan malamnya saya ronda. Kalau saya kira-kira ngantuk banget, saya sengaja mengakhirkan datang supaya imamnya diganti. Tapi kalau sekiranya saya seger gitu, ya saya tampil. Tapi kalau enggak, mending saya datang belakangan supaya imam digantikan. Cari aman itu ya. Mungkin terakhir Pak, kalau ini kan saya pernah waktu merantau dulu, maghrib itu kan ke rumah teman, terus saya mau sholat maghrib, terus ada yang cuma tunggu mas, saya juga mau sholat. Setelah saya tunggu, tahu dia komat gitu loh, suaranya kita kaget, kok ada komat perempuan gitu. Baru kali itu juga saya nemuin gitu loh. Itu gimana Pak, dibolehkan hanya berdua saja, bukan di masjid kan, di rumahnya orang. Yang komatnya perempuan? Iya, komat gitu ya, dia dulu saya nggak tahu, saya nggak ada ke sana, nggak tahu komat orang itu, kok komat itu kaget gitu loh. Dari mana itu? Itu sudah kejadian itu. Emang ceritanya Pak Jantoki lucu-lucu ya. Kemarin pas sholat ngejar ruku ya sambil jalan. Sekarang ada yang komat ibu-ibu ya. Bagaimana ya, karena sudah kejadian ya, sudah. Kalau ada maka diingatkan nggak usah komat, biar bapak-bapaknya yang komat ya. Yang kita hanya dua orang kan sudah begini, kalau tahu kan nggak usah gitu. Ternyata perempuan nggak apa-apa Pak, itu sudah kejadian. Ini yang belum ya? Kemarin ada pengumuman kehilangan waktu di Kepok itu memandang masjid. Karena kalau kehilangan imam dan lain-lain di masjid itu tidak boleh diumumkan. Mungkin ada hadisnya, ada dasarnya bagaimana. Soalnya kalau nggak diberitahu kepada jamaah, nanti mungkin jamaah akan hati-hati. Pertama, di masjid kita ini pernah kehilangan sepeda, ruko, keran, sajadah, kotak infak, mic, ampli, Al-Quran, dan yang terakhir itu ada laptop punya jamaah. Itu kalau nggak diumumkan kepada jamaah, nanti bagaimana nanti kehati-hatiannya pada jamaah dan pemberitahuannya. Kalau misalnya ada hadis, ada apa, itu mohon penjelasannya. Mungkin hari ini nanti untuk besok akalnya habis waktu. Baik, saya singkatkan dulu. Kalau isi pengumumannya supaya
pengumuman bahwa barang si fulan hilang, siapa yang tahu tolong dikembalikan atau menghubungi ini, itu yang nggak boleh. Tapi kalau informasi bahwa telah terjadi kehilangan sebagai pelajaran, seperti Pak Uji ya dulu pas yang itu nggak apa-apa sebagai pelajaran, bukan mengharapkan barang yang hilang itu kembali. Ya itu tidak apa-apa. Sifatnya himbauan, jadi mengingatkan, bukan memberitahukan supaya kalau ketemu tolong diantarin ke masjid misalnya. Ya. Intinya itu membuat pengumuman ada kejadian ini, tapi sebagai kehati-hatian kita. Bukan kalau yang hilang bagaimana, setiap ada yang kehilangan diumumkan di masjid, repot nanti Pak Uji. Sedikit-sedikit kehilangan laporan kehilangan sandal laporan di takmir kan repot ya. Cukup Jadi insya Allah minggu depan berlanjut ini. Yang kulub itu apa belum dijawab ya. Kemudian yang ngasih zina dan lain-lain. Termasuk bagaimana yang tadi catatannya yang beda mazhab ya. Cukup karena waktunya sudah habis. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.